Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dokter IT Bird channel yang konsisten membahas tentang perawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Pada tema kali ini adalah tentang percuma disetting kalau. Sebelum masuk ke topik pembahasan, kita masuk ke intro terlebih dahulu. Check it out. Nah, teman-teman, sebelumnya subscribe terlebih dahulu. Temanya adalah percuma disetting kalau. Nah, ngomong-ngomong soal setting murai batu, teman-teman, ini hampir semuanya pasti main setting ya untuk murai batu lomba. Meskipun ada sebagian yang tanpa setting. Jadi dia bawa ke gantangan atau ke lomba itu adalah rawatan harian tanpa setting apapun itu juga ada. Ini tipikal orang yang tidak mau ribet biasanya satu, kedua burungnya masih bagus dalam artian tidak butuh setting-setting pun dia memang burung jujur, memang kerja ya kerja. Paling, tinggal dinaikkan jangkrik 2 udah beres. Ada burung yang sesimpel itu, dia fokusnya itu di gen, biasanya trah. Kalau trahnya sudah bagus itu nggak perlu repot-repot teman-teman. Hanya ya dipoles sedikit aja juga udah oke ya, yang penting nutrisinya cukup dari kecil. Burung yang bagus sebenarnya tidak perlu rawatan yang ekstra seperti pada umumnya teman-teman. Justru malah minim rawatan tapi banyak prestasi itu burung yang bagus. Menurut saya dan setiap burung itu memiliki karakter yang berbeda. Tapi ada burung yang minim rawatan tapi prestasi malah banyak itu banyak. Sedangkan banyak burung mayoritas nah bukan banyak lagi ya. Jadi banyak rawatan minim prestasi. Nah itu mayoritas. Kenapa bisa demikian? Karena salah perawatan teman-teman. Ya salah perawatan seperti kita setting tapi kita tidak tahu fungsi setting sendiri itu untuk apa dan, larangan setting itu gimana. Nah, itu kita tidak tahu, biasanya kita hanya ikut-ikutan pada teman-teman, setting ini, naikin ini, jadi gini gini gini. Kita hanya ikut-ikutan saja tanpa tahu fungsi dan tujuannya. Secara gamblang setting kan biar ada tenaga, satu, biar lebih ngotot, biar bongkar materi saat di lomba nanti. Harapannya dia bekerja maksimal lebih dari hari-hari biasa pada umumnya. Itu fungsi utama setting. Masalah nanti detailnya ya, detail dan rinciannya itu kembali ke kepercayaan masing-masing dalam merawat burung murai batu. Karena setiap perawat memiliki resep yang berbeda-beda. Saya hanya di jalur umumnya saja bahwa burung murai batu jika begini maka akan begini. Untuk setting sendiri contohnya teman-teman, kita mau lomba di hari Minggu tapi, hari Sabtu kita sudah naikkan untuk EF-nya. Kebetulan di dalam rumah kita memiliki 2 burung murai batu ya. Ini faktor kesalahan pertama kita adalah memiliki 2 murai dalam satu rumah, ya. Meskipun enggak 100% salah, tapi ini sudah menyumbang satu langkah menuju kesalahan. Nah, pas hari Sabtu ke Minggu EF kita naikkan, jebret, untuk murai batu A yang biasa kita lombakan. Sedangkan murai batu B itu tetap, tapi dalam keadaan hariannya itu settingannya lumayan tinggi. Contoh di rank 7 sampai 10 itu lumayan tinggi. Kembali lagi menurut saya. Nah, ketika murai batu si A sudah dinaikkan taruhlah menjadi full EF ya untuk hari Sabtunya itu atau kasih kroto atau EF-nya jadi 15 atau 10, dia kalau terdengar burung berkicau sedikit saja dia udah pasti gemprong-gemprong. Dengan catatan burung ini burung lapangan terah bagus ya, burung lapangan terah bagus, perlu digarisbawahi. Karena tidak semua burung murai batu mau di EF 100 pun ya tetap gitu-gitu aja juga ada. Jadi perlu digarisbawahi terah bagus dan burung lapangan. Jadi kalau dinaikkan EF-nya sedikit saja di rumah udah gemprong-gemprong plus dipancing sama murai batu B tadi punya temen ya, punya temen murai batu B. Nanti maka murai batu kita itu settingannya akan percuma karena di rumah sudah gacor banget. Murai batu gacor seperti ini ya udah keluar-keluar seperti ini apalagi ada murai lain yang mengacaukan settingan,
itu di perlombaan sudah nggak jalan teman-teman ya. Itu pasti, bisa ngetem iya, matung udah tentu ya, kalau salah-salah bisa nebok atau ngeruji, itu kalau tenaganya bener-bener habis. Ya kalau tenaganya bener-bener habis, yang konsentrasinya kurang, maka ya itu, nebok dan, eee, ngeruji itu menjadi faktornya ya. Jadi untuk teman-teman yang lantas, burung murai batu dipancing-pancing menggunakan MP3 saat di rumah, padahal kondisi sudah disetting tinggi. Nah ini juga, akan membuang settingan yang sudah ada atau percuma dalam menyeting burung murai batu tadi, karena pasti settingannya akan kacau, ya. Jadi untuk sebelum kita setting ya kita harus benar-benar tahu fungsinya bagaimana dan yang membatalkan setting itu apa aja. Enakan saya info tentang yang membatalkan setting aja ya teman-teman ya. Jadi yang membatalkan setting satu di-track ya, di-track, kedua dipancing-pancing menggunakan MP3 itu juga salah satu sebab murai batu settingannya jadi gagal. Terus macam diadu di rumah, ya di rumah sampai murai batu kita saut-sautan terus, ya itu khusus untuk murai batu lomba tapi ya perlu digarisbawahi lagi, nanti takutnya masih ada yang miskomunikasi atau salah paham, salah tangkap, seperti 2 burung murai batu yang saling saut-sautan padahal ini kondisi sudah settingan, ini juga salah satu hal yang membatalkan setting, ya. Kenapa saya bilang membatalkan, ya biar lebih enak aja lah. Jadi settingan gagal lah intinya kalau membatalkan setting. Ada beberapa sebab seperti itu ya, teman-teman. Intinya burung murai batu kita itu materinya itu sudah dikeluarkan sebelum waktunya. Contoh waktunya itu hari Minggu di lomba siang. Nah, burung dari hari Sabtu itu sudah teriak-teriak ngeluarin materi, ditambah Minggu pagi juga sama. Maka hal inilah yang membatalkan settingan burung murai batu. Jadi untuk settingan murai batu akan terasa percuma. Mending set harian, ya set harian yang dibawa ke lomba, lantas nanti di lomba kurang 3 atau 4 sesi, dicolok 2 jangkrik. Itu jauh lebih efektif, lebih bagus karena biasanya untuk settingan harian, burung murai batu itu tidak perlu kuar-kuar seperti, ketika kita set H-1. Kalau kita tinggikan ke H-1 itu pasti biasanya gemprong-gemprong nggak karuan. Tapi kalau kita bisa memanajemen hal-hal yang membatalkan settingan, ya bisa meminimalisir lah, ya sebaiknya di-set H-1 tadi. Itu lebih efektif dan lebih bagus ketimbang kita membawa murai dengan harian atau set harian. Karena pada dasarnya kan kalau harian itu dia ya cuma harian yang dia bawa, harian. Kemampuan harian itu yang dibawa cuma dia bisa naik lagi ketika ketemu musuh atau teman-teman murai batu yang lain saat di lomba. Pokoknya untuk fokus murai batu lomba itu simpel sebenarnya. Burung cukup sehat, istirahat yang cukup. Masalah emosi birahi itu akan menyesuaikan di rawatan hariannya. Kalau rawatan hariannya cukup normal saja, standar saja, maka saya kira birahi dan emosinya juga pasti stabil. Yang membuat emosi birahi nggak stabil itu ya perilaku pemiliknya sendiri. Mulai di-track, mulai menaikkan EF-nya yang nggak karu-karuan tapi lupa menurunkan. Hal-hal seperti itu yang membuat murai batu kita jadi rusak. Rusaknya murai batu ya dicari settingannya nggak ketemu-temu, burungnya nggak moncer-moncer ya kan. Udah gitu diselingi burung di rumah terlalu gacor. Over gacor itu ndak bagus, gacor itu bagus teman-teman, tapi di mana tempatnya. Kalau tempatnya di gantangan, nah ini yang bagus. Jarang sekali murai batu di rumah gacor keluar-keluar ngeluarin materi ya. Maksud saya gacor ini di sini ngeluar materi tanpa sebab. Jangan salah paham. Kalau ngeluarin materi tanpa sebab, nah inilah yang bisa menjadi biang masalah. Nanti tenaganya habis tanpa di tempat yang jelas. Kayak gitu aja ya teman-teman tentang sharing pada kali ini.
Terima kasih untuk teman-teman yang menyaksikan sampai akhir nih. Jangan lupa di-subscribe ya. Salam lestari, salam prestasi.